Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Poda Azhari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi IKN Nusantara, Agung Wicaksono, menyebutkan hingga saat ini nilai investasi di IKN Nusantara telah mencapai 35,5 triliun rupiah. Hingga saat ini telah diterima sebanyak 305 letter of intent dari dalam dan luar negeri. Hingga saat ini, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara telah menerima 305 surat pernyataan minat dari seluruh dunia untuk berinvestasi di IKN Nusantara. 172 diantaranya adalah investor dari Indonesia. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono menyebutkan, tingginya minat investor dalam negeri ini selain peran serta Presiden Joko Widodo, Kamar Dagang Indonesia juga turut berkontribusi dalam menggait minat investor di IKN. Sementara itu, pada groundbreaking tahap 1 di IKN Nusantara yang dilaksanakan pada 21 hingga 22 September 2023 lalu, nilai investasi mencapai 23 triliun rupiah. Sedangkan untuk groundbreaking tahap 2 menghasilkan investasi senilai 12,5 triliun rupiah. Dengan demikian, total investasi di IKN Nusantara hingga saat ini mencapai 35,5 triliun rupiah. Dan yang kedua mengenai nilai investasi, kita bisa katakan saat ini adalah 35 triliun, ya. Ini nilainya adalah dalam bentuk proyek, ya. Jadi kalau ada yang tanya, oh berarti uangnya masuk kemana? Uangnya masuk ke IKN? Enggak. Uangnya ini masuk dalam bentuk proyek yang terbangun di IKN, ya. Dan dengan next groundbreaking ditargetkan 10 lagi, maka tahun ini 2023 target kita adalah 45 triliun. Semangat 45, ya. Investasi semangat 45 di tahun 2023, 45 triliun untuk mewujudkan ekosistem kota di 2024. Agung Wicaksono menyebutkan target investasi di IKN Nusantara tahun 2023 adalah senilai 45 triliun rupiah. Angka tersebut masih dapat dicapai dengan menunggu total investasi dari groundbreaking tahap 3 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 mendatang. Agung Wicaksono menekankan bahwa hingga saat ini investasi yang dilakukan investor domestik ke Ibu Kota Nusantara juga turut berkolaborasi dengan investor asing. Jadi di tahap ini memang dilakukan prioritisasi, penilaian, evaluasi terhadap LOI. Jadi kalau ada yang mengatakan, dan Bapak Presiden bilang ini agak direm sedikit, rem atau gas ini dilakukan di tahap 2 ini. Ya, di tahap 2 ini. Tapi jelas minat sangat tinggi dan prioritisasi kepada sektor yang diminati oleh investor merah putih domestik itu memang menjadi prioritas yang penting, sehingga tahapan selanjutnya mulai dari one-on-one meeting sampai kepada kesepakatan ini banyak lebih cepat dijalani, lebih satset saya bilangnya ya, investor domestik ini lebih satset begitu dalam memproses, mengevaluasi antara istilahnya risk and return, ya, risiko dan keuntungannya, dan kemudian juga mengambil keputusan hingga sampai kepada kesepakatan tadi. Yaitu setiap investasi domestik yang ada, sebagian besar semua ada investor asingnya. Ternyata, ya. Hotel Nusantara, ternyata mereka bekerja sama dengan investor asing, hotelnya namanya Swiss Hotel. Grupnya namanya Accor Group dari Swiss, ya. Tadi PSSI sudah jelas ada FIFA di sana, begitu ya. Ya. Rumah sakit juga, Rumah Sakit Mayapada, ternyata mereka mitranya investor asingnya Apollo Hospital dari India, ya. Ini mereka adalah jaringan rumah sakit yang terbesar dan berstandar tertinggi di India ternyata, ya. Kemudian sekolah tadi kita menyebutnya namanya Nusantara Intercultural School, ya, NIS, ya. Dan mereka didirikan oleh JIS, Jakarta Intercultural School, yang investornya adalah para investor Amerika. Ya, barusan dalam salah satu meeting dengan potensial investor di sini, mereka tanya begitu, JIS ini udah masuk belum? Dan ternyata mereka sangat paham gitu ya, di sini di Amerika adanya JIS ini.
yang sangat kuat didorong oleh investor Amerika. Di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo menyebutkan hingga saat ini dengan banyaknya surat pernyataan minat yang telah masuk ke IKN, Presiden meyakini nantinya dengan mengikuti proses akan bertambahnya investor dari luar. Presiden juga menegaskan saat ini Indonesia terlebih dahulu membuka peluang besar bagi investor dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, di semua negara kita menyampaikan progres IKN, investasi apa yang terbuka dan banyak yang berminat, tetapi kan sampai sekarang sudah lebih dari 300 LOI yang telah ditandatangani. Saya kira itu agak setiap hari akan tambah terus, tetapi memang sampai saat ini yang real untuk memulai memang belum. Tetapi dengan tumpukan LOI sebesar itu masa satu aja enggak. Saya kira akan banyak. Hanya kita dahulukan dulu investor dari dalam negeri terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menerbitkan layanan visa diaspora. Langkah ini diambil untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada para diaspora Indonesia yang ingin berkunjung ke tanah air. Pemerintah Indonesia beri kenyamanan dan kemudahan bagi diaspora Indonesia untuk bisa berkunjung ke tanah air dengan mudah. Visa diaspora dikhususkan bagi para diaspora Indonesia atau mereka yang pernah berstatus WNI, lahir di Indonesia ataupun punya garis keturunan orang Indonesia, tetapi saat ini berkebangsaan asing dan menetap di luar negeri. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silby Karim mengatakan, visa diaspora dapat langsung diberikan untuk masa tinggal 5 atau 10 tahun. Silby mengatakan para diaspora bisa memanfaatkan visa diaspora untuk tinggal lebih lama di tanah air dan berkontribusi untuk Indonesia. Visa diaspora juga memberikan kemudahan lain termasuk izin tinggal yang dapat diperoleh secara langsung. Permohonan visa diaspora dapat diajukan melalui evisa.imigrasi.go.id dengan proses yang mudah dan ringkas. Adapun persyaratan permohonan visa diaspora melibatkan paspor dengan masa berlaku minimal 12 bulan, bukti biaya hidup, pas foto berwarna, pernyataan komitmen, dan dokumen pendukung lainnya. Visa ini bahkan dapat diajukan tanpa penjamin. Silby merujuk pada kebijakan serupa yang telah diterapkan oleh beberapa negara seperti India, Irlandia, dan Portugal. Ia menekankan pentingnya meniru kebijakan yang baik dan bermanfaat dari negara lain untuk memanfaatkan potensi diaspora Indonesia yang tersebar di 18 negara dengan jumlah mencapai sekitar 6 juta orang. Pemirsa, sejak diluncurkannya pada 26 September 2023 lalu, Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai akumulasi dari transaksi bursa karbon telah mencapai 29,45 miliar rupiah dengan total pengguna sebanyak 24. Jumlah ini bertambah 2 pengguna dari catatan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada bulan September 2023. Pada 9 Oktober lalu sebanyak 16 pelaku. Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai akumulasi dari transaksi bursa karbon telah mencapai 29,45 miliar rupiah sejak diluncurkan pada tanggal 26 September 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI menjelaskan, jumlah pengguna jasa yang telah mendapatkan izin mencapai 24 pengguna. Dengan total volume 464.843 ton setara karbon dioksida CO2e. Jumlah tersebut bertambah dari catatan hasil rapat Dewan Komisioner OJK bulan September 2023 pada 9 Oktober lalu, yang mana jumlah pelaku perdagangan karbon sebanyak 16 pelaku dengan volume unit karbon yang diperdagangkan mencapai 459.953 ton CO2e. Terkait dengan perdagangan karbon, sejak diluncurkan pada tanggal 26 September 2023, tercatat sudah 24 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 464.000 ton CO2 kuivalent atau ton secara CO2 ya, dan akumulasi nilai transaksi sebesar 29,45 miliar rupiah.
Hasil dari perdagangan ini nantinya juga akan direinvestasikan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dalam pengurangan emisi karbon. Karena Indonesia memiliki potensi besar dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk masyarakat Palestina yang berada di Gaza senilai 31,9 triliun rupiah. Presiden menekankan selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Presiden Joko Widodo pada Senin 20 November 2023 melepas bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk masyarakat Palestina di Gaza. Adapun total bantuan tahap 2 ini senilai 31,9 triliun rupiah. Bantuan seberat 21 ton tersebut berupa obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya yang akan dikirim dengan menggunakan 2 pesawat melalui Bandara El Asir, Mesir. Presiden menyebutkan bantuan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga sumbangan dari sektor swasta dan sejumlah organisasi kemanusiaan, seperti PT Paragon Teknologi Inovasi, Indonesian Humanitarian Alliance, Kita Bisa, Basnas, WeCare, dan lainnya. Tak hanya itu, Presiden Jokowi turut menekankan selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan turut memberikan dukungan politik bagi Palestina. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebutkan hingga saat ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang merupakan salah satu utusan khusus Organisasi Kerjasama Islam, terus melakukan koordinasi dengan sejumlah negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza bisa dihentikan. Dan selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Dan sebagai salah satu utusan khusus OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan, dilakukan sesegera mungkin gencatan senjata, dan bantuan kemanusiaan bisa masuk dan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama mendukung perjuangan bangsa Palestina. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.